Hari ini rencananya Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo bertemu di Apeksi. Berdasarkan informasi yang diterima, agenda acara Rakernas ini mengangkat tema Indonesia dan tantangan kota di masa depan dengan menghadirkan 3 pembicara sekaligus. Menteri Pertahanan Prabowo, Ganjar, dan Anies. Ya, mudah-mudahan saat ini barangkali sedang berlangsung ya. Ini momen yang bagus saya kira untuk ini kampanye lah ya. Kampanye awal menyandingkan 3 baca pres, dan kita akan lihat bagaimana isi kepalanya, bagaimana intonasi bicaranya, bagaimana kejelasan pesan-pesannya. Dari situ kita bisa membandingkan nanti ya. Anak seorang tukang cendol, anak seorang buruh pelabuhan, anaknya teknik listrik. Ini Pak Bobi yang harus kita perbanyak, Jadi saya yang apa yang saya bisa lakukan di bidang saya lakukan. Ya, saya lakukan. Universitas Pertahanan saya juga akan buka SMA Taruna Nusantara. Sekarang sudah ada 1 kampus. Rencana kita akan tambah menjadi 7 kampus. Kalau bisa 2 di Sumatera, 1 di Sulawesi Selatan, 1 di NTB, 1 di Jawa Barat, 1 di Jawa Timur. Tapi insya Allah nanti kita harus lakukan di semua provinsi kita. Sekolah-sekolah unggulan yang bisa memberi kesempatan kepada anak-anaknya orang yang saat ini berada di posisi yang lemah. Dalam arti dari situlah kita akan timbulkan kebangkitan bangsa ini. Dan yang selanjutnya adalah kembali dengan hilirisasi, dengan semua kekayaan kita, semua tambang mineral kita yang ada puluhan, semua komoditas kita, karet, kelapa sawit, coklat, kopi, ya, semuanya pengolahannya di Indonesia. Bayangkan pabrik-pabrik yang akan menjamur, bayangkan insinyur-insinyur yang kita perlu, bayangkan tenaga-tenaga kerja yang kita perlukan, saudara-saudara sekalian. Jadi saya kira demikian ya, affirmative action, kebijakan, pendidikan, ya, targeting, dan ini semua nanti akan menjadi semacam, bisa dikatakan semacam efek menjalar. Begini di sini kita lakukan apa itu affirmative action, ya, keberpihakan, kita kasih input, tapi efeknya berlapis-lapis. Jadi dari bawah, dari horizontal, dan dari atas. Dari presiden, hilirisasi, ya kan? Kemudian pengarahan, targeting. Jadi saudara-saudara, kita akan hitung nanti bagaimana kita mengatur dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu jawaban saya, Pak Bobi. Dan ya, kalau saya optimis kita akan mampu untuk berbuat. Dasarnya sudah ada, strateginya sudah benar, tinggal kita teruskan untuk tingkatkan lagi menuju kepada cita-cita kita 2045, Indonesia benar-benar negara kuat, adil, dan makmur, saudara-saudara. Maka ini yang mesti kita dorong. Dan sektor-sektor unggul, mulai demokrasi dan demokratisasi yang kita makin baik. Makasih Kang Bima. Pesan politiknya dapat. Tentu saya hadir sebagai gubernur di sini. Tapi saya senang karena kemudian kita tidak lagi membentur-benturkan. Ingat, pemilihan kita, bapak-bapak, ibu-ibu wali kota, gubernur, presiden, itu setiap 5 tahun sekali dan hanya bisa 2 kali, nggak bisa ditambah. Yang bisa ditambah kira-kira kades. Ada yang mau 3 kali? Maaf, tidak bisa. Kecuali Bapak Ibu berpindah ke tempat yang lebih tinggi. Seperti pengalamannya Pak Jokowi jadi wali kota, gubernur, kemudian presiden. Dan hanya Pak Jokowi yang punya pengalaman itu.
Tapi dengan posisi seperti itu, demokrasi yang lebih baik tadi, statementnya di beliau berdua tadi bagus. Kita ciptakan yang dingin-dingin saja. Kita udah punya pengalaman. Jangan sampai terjadi pembelahan sosial. Jangan sampai kemudian hoaxnya bertebaran. Dan kita berkelahi habis-habisan dengan saudara kita sendiri. Udah deh. Dengan segala hormat saya sama Pak Prabowo, saya pernah menjadi jurukamnya beliau. Ketika Mega Prabowo, kami kalah. Pada saat kemudian harus bertanding, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, 2 kali saya menjadi jurukamnya Pak Jokowi dan menang. Dan kami berkomunikasi sampai dengan hari ini baik-baik saja, maka di Kebumen foto kami bertiga tersebar dan kami bercanda. Bahkan videonya Pak Prabowo ngangkat tangan saya dan kami bercanda. Transformasi digital yang belum tuntas, kecepatan infrastruktur teknologi informasi kita masih sangat lambat, dan kemudian di remote area belum bisa mengakses, sementara anak-anak muda yang tadi Kang Bima kumpulkan tadi, dia butuh itu untuk dia bisa mengembangkan seluruh potensinya. Apakah tidak itu yang lebih baik kita pikir? Karena kontestasi 5 tahunan itu adalah loyalitas 5 tahunan. Besok kita akan berjumpa lagi atau kita akan lawan lagi. Apa yang terjadi? Pak Prabowo dan Mas Sandi ikut dalam pemerintahannya Pak Jokowi dan kita harusnya berpikir itulah damai, itulah peace, itulah kita mesti membangun yang ada. Sedangkan kita ditantang pada ekonomi hijau dan ekonomi biru yang kemudian kita harapkan kita bisa naik karena skor kita masih rendah. Mudah-mudahan cukup menjelaskan agar kita bisa bersikap dalam persatuan Indonesia. Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses pilkada. Dan di dalam Bapak Ibu mengelola program, Bapak Ibu pernah tentu merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat, dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras, pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak, Sila? Jadi, saya melihat bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya, apa ada masalah ya sebetulnya gitu. Loh iya kan, kok saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah, betul nggak? Bagaimana dengan subsidi BBM, loh itu kok nggak pernah ditanyakan gitu. Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya gitu. Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya gitu. Cukup sampai di situ jawaban saya. Izin Pak Anies, artinya teman-teman di wali kota kemarin sepakat untuk mengusulkan undang-undang kota. Bapak setuju atau tidak, Pak? Jangankan soal undang-undang, badannya saja kita tidak punya sekarang. Ya, jadi kami melihat Indonesia sudah bergerak dari negara agraris maritim yang kawasan terbesarnya adalah rural menjadi sebuah negara dengan kawasan urban yang lebih banyak. Sementara kita tidak punya kekhususan baik regulasi maupun badan tentang perkotaan. Jadi kita membutuhkan itu, tapi hati-hati. Hati-hati dengan membuat undang-undang. Saya melihatnya begitu. Kalau saya usulannya adalah badan dulu. Badan ini jadi mengkompilasi semua persoalan, kemudian disusun roadmap-nya. Dan roadmap itu kemudian membutuhkan payung undang-undang. Karena kalau tidak, undang-undang ini bisa banyak free rider yang masuk. Begitu muncul dalam undang-undang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kira-kira fasenya seperti itu.